Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali pagi ini pukul 9:06 waktu Indonesia Barat kita kembali bersua dalam acara yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu nih saudara ya. Acara atau ruang untuk menelusuri kembali kearifan nenek moyang kita orang Minangkabau, dan sekaligus mencoba memahaminya selangkah demi selangkah ya, yang pada akhirnya muaranya kita berharap akan mengapresiasinya dan mereaktualisasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, untuk pagi hari ini kita masih dalam topik besar kita, yaitu kearifan dalam adat nan ampe di Minangkabau ini, dan sampailah pagi ini kita ke kearifan dalam adat nan teradat di Minangkabau ya. Kearifan dalam adat nan teradat di Minangkabau. Sebagaimana sudah ketahui dari jabaran mak tuangku sebelumnya, adat fondasi adat Minangkabau itu ada 4, yaitu adat nan sabana adat nan diadatkan, adat istiadat, dan adat nan teradat yang terakhir ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya tentang adat nan teradat ini, dan untuk lebih berkembangnya diskusi kita nanti, Anda juga kami undang di 0751 812 414 ataupun di 01866 09240. Baik Anda yang mengikuti kami melalui 92,4 MHz perempat RRI Padang ini, ataupun melalui RRI Digital ya, dan juga melalui live streaming yang bisa juga Anda tonton saat ini. Kita berada di live streaming perempat RRI Padang ya. Baik, sebelum kita diskusi, kita akan sapa dulu Mak Tuan Kemengkudun yang alhamdulillah berkesempatan untuk hadir bersama kita di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adit, selamat pagi dan sanak pendengar. Kita kembali ke Surau Pro 4, kearifan lokal Minangkabau. Amin, alhamdulillah. Sehat walafiat Mak ya. Alhamdulillah. Mak, sebelum mulai Mak, saya dari tadi ada melihat sesuatu yang menarik dari Mama. Ternyata ketika saya perhatikan, seakan-akan saya melihat BHMK Mak. Alhamdulillah. ada ciri khas kemiripan akhirnya ketika jenggot Mama ditata sedemikian rupa. Mudah-mudahan ya Mak ya. Iya, ini ada usulan dari beberapa teman ini. Dipelihara itu yang sedikit itu marwah itu katanya. Iyalah. Dengan paduan peci hitamnya, terus jenggotnya dan tampilannya. Aduh, saya jadi teringat apa istilahnya itu ya, orang tua kita itu yang sudah mendahului kita ya Mak ya, yang namanya begitu melejit di Indonesia dan juga internasional. Mudah-mudahan Mak juga bisa. Amin. Mudah-mudahan ada yang melimpah untuk kita. Amin. Baik Mak Tuanku, pagi ini kita bicara tentang adat nan teradat ya Mak ya. Iya. Adat nan teradat. Nah, di sini barangkali kita perlu mendudukkan ini Mak, karena kalau adat nan sabana adat jelas. Nah, kalau nan sabana berarti kalau bahasa Minangnya yang sesungguhnya ya Mak ya. Yang sesungguhnya adat inilah ini Mak ya. Kalau adat nan diadatkan jelas juga nih ya. Aturan yang disepakati berarti Mak ya. Nah, Mak seperti udah Mak dulu. Kemudian adat yang istiadat itu kreativitas. Nah, adat nan teradat ini Mak. Ini ada bisa dibilang bisa aja orang beranggapan ini sambil lalu. Ya maaf ini Mak terkutip ya. Karena teradat teradat. Jadi seakan-akan tidak sengaja Mak. Ya. Ada yang bisa aja berpersepsi bahwa adat teradat ini adat boleh iya boleh tidak gitu ya Mak ya. Ada juga yang persepsinya ini yang paling adat malah. Yang paling adat ya Mak ya. Nah, ini dia. Itu dia. Nah, untuk mendudukkan ini Mak, saya pikir perlu kita berlambat-lambat ya, agar jelas tumpak-tumpaknya. Iya. Bedanya dengan adat yang 3 lagi dan di mana titik temunya. Oke, silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bang Adit. Ya. Jadi kita sudah bahas 2 adat nan babua mati. Yang pertama adat nan sabana adat, itu identitas orang beradat secara manusiawi. Malu, sopan, kemudian sopan santun, sampai tertib atau tarati, eriang jogendeang, baso jobasi.
itu otomatis harus hadir kalau manusia itu sudah bersosialisasi. Maka dia sebenar-benarnya adat yang muncul dari seseorang, identitas kemanusiaannya. Kemudian sebagai orang Minangkabau ada identitas keminangkabauan. Itu yang diadatkan. Apa identitas Minangkabau itu? Antara lain kemenakan balajo ke mama balajo ke pangulu balajo ke mufakat balajo kanan bana. Kemudian adat sesuai dengan undang nagari. Orang Minang itu basuku, negari bampe suku, kemudian babaleo musaji, mereka punya musyawarah dan punya agama Islam, mazhab Syafi'i. Itu dua yang wajib, identitas kemanusiaan dan identitas keminangkabauan. Kemudian nenek moyang kita membuka ruang kreasi untuk keindahan, lahirlah adat istiadat. Dalam 3 ruang yang dikatakan sebagai pakaian adat, bungo adat, dan pamenan adat. Itu ruang kreativitas yang tidak terbatas. Nah, yang keempat adalah adat nantar adat. Ini bisa kita analogikan dengan berita Bung Adit tadi tentang program. Maka adat nantar adat adalah program atau kegiatan yang disepakati oleh masyarakat untuk dilaksanakan bersama. Tadi ada program tentang kesehatan apa yang pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Nah, kita bisa analogikan begitu. Yeah. Mana yang paling adat, sabana adat dalam pemeriksaan kesehatan itu? Sebenarnya adalah perilaku sehat. Itu sabana adat. Apa yang diadatkan? Diadatkan makan bergizi. Nah, apa kreativitasnya? Adat istiadatnya makan kuliner yang menarik, yang enak, yang indah. Makan di rumah makan yang disukai. Itu ruang kreativitasnya. Mana programnya, mana nantar adatnya, itulah pemeriksaan kesehatan. Itu analogi saja. Iya. Jadi ada analogi bahwa perilaku sehat itu nan sabana adat, makanan bergizi itu nan diadatkan, kemudian kreativitas kuliner agar makanan itu disukai, indah, enak, harum. Itu istiadat. Nah, itu istiadat. Kemudian ada program-program, kegiatan-kegiatan untuk menjaga, memelihara kesehatan. Itulah nantar adat. Nah, bagaimana kita melihatnya dalam ruang masyarakat adat? Perilaku sopan santun, hino malu, tarati, baso basi itu otomatis harus jadi perilaku sehari-hari. Mana yang diadatkan? Yang diadatkan adalah agama Islam, bermusyawarah, bermamak, berkemenakan, bersuku, bermusyawarah. Itu yang diadatkan. Itu dua itu tidak boleh ditawar. Sama dengan tidak boleh ditawar perilaku sehat dengan makanan bergizi. Nah, kemudian mana ruang kreativitasnya? Di sanalah pakaiannya boleh seindah mungkin, sekreatif mungkin. Seninya, seni kulinernya boleh seindah, kreatif mungkin. Permainannya juga seindah, kreatif mungkin. Kemudian ada programnya. Nah, program ini yang dikatakan teradat. Apa programnya? Misalnya untuk pernikahan, adat sabana adatnya adalah hubungan antar manusia. Nanti adatkannya nikah secara Islam. Kemudian ada istiadatnya apa? Pakaian pernikahan. Kemudian mana yang programnya? Programnya adalah adat-adat dalam perkawinan Minangkabau. Nah, itu ada rentetan kegiatan, rentetan bue istilahnya, rentetan adat perkawinan, mulai dari meminang, marese dulu, meminang, baluak tando, tuka tando, nenggaan gala, sampai nanti mantan marapulai, manjapui marapulai, menjapui anak daro, mantan anak daro, sampai nanti dalam proses kehidupan kalau mereka sudah berketurunan, membadak paja. Kalau di pesisir itu ada memandian paja, turun mandi, sampai nanti adat basunai, adat khatam Quran, sampai mereka menikah lagi nanti. Nah, adat-adat yang dibuat dengan kesepakatan itulah yang teradat. Itu yang terlihat benar-benar adat oleh masyarakat, maka dikatakan itu teradat. Ada upacara sepanjang kehidupan manusia. Upacara-upacara itu isinya apa?
kegiatan-kegiatan, program-program untuk bersama-sama hidup dalam kegiatan beradat. Itulah adat nan teradat di Minangkabau. Orang dari luar melihat hanya adat yang teradat. Adat apa itu? Oh, adat Batagak Pangulu. Adat apa itu? Oh, adat khatam Quran. Adat apa itu? Oh, adat menyabi padi. Nah, ketika mereka turun ke sawah, ada adat yang dikembangkan di sana, disepakati. Turun Basamo serentak, turun Manuai, ada wilayah Minangkabau itu yang tidak menyabit padi tapi Manuai. Turun Manuai. Nah, itu berkembanglah di sana seluruh kreativitas adat istiadat, tapi programnya itu adalah hasil kesepakatan. Nah, ada kesepakatan juga di masyarakat, misalnya untuk baburu, baburu babi atau baburu hewan pemangsa di kampung-kampung, sampai sekarang masih berlanjut. Nah, di sana tumbuh nantar adatnya, baa adat orang baburu itu, ada muncaknya, ada galanggangnya, ada panitianya, atau adat balang-alang. Itu adat teradat yang tumbuh hasil kesepakatan dalam bentuk program bersama. Maka adat teradatlah yang terlihat oleh masyarakat tentang kehidupan orang Minangkabau. Kalau yang lain-lain itu terlihat bagian-bagiannya saja. Bung Adit melihat saya dari perilaku saya antara adat itu, mungkin belum pernah melihat saya menikah. Kebetulan saya sudah lama menikah, tidak terlihat oleh Bung Adit. Paling ketika saya datang dalam pernikahan orang. Nah, tapi bukan saya yang punya itu, saya bahagian dari pesta pernikahan orang lain. Nah, di sana yang teradatnya, yang terlihat bagaimana saya bersama orang lain. Yang teradatnya adalah ketika saya hadir sebagai tamu. Begitu kira-kira Bung Adit. Ya, menarik Mak. Jadi bisa dibilang ya konsep Mak tadi bahwa yang teradat kalau sebenarnya Mak ya, yang teradat atau teradat itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah disepakati nih Mak ya, untuk menjadi adat gitu ya Mak ya. Iya, disepakati menjadi adat dan terlihat oleh orang banyak. Dan terlihat oleh orang banyak. Iya. Pada setiap negari. Iya, pada setiap negari. Nah, nanti pada tingkat implementasinya, pada tingkat penerapannya, maka di sana dibuka ruang kreativitas. Betul. Sehingga berbeda. Tumbuh adat istiadat di sana ya, Mak ya. Betul. Jadi boleh dibilang adat istiadat itu turunan atau penerjemahan dari adat teradat ya, Mak ya. Betul. Baik. Nah, maka akhirnya kita lihat ketika barale umpamanya bagaimana sistem barale di Pariaman umpamanya dengan barale di Padang umpamanya berbeda dengan barale di Payakumbuh umpamanya. Ketika umpamanya di Pariaman kita mengenal dengan istilah bajapui gitu ya, ke pihak laki-laki. Di Payakumbuh kita mengenal misi sudui kalau nggak salah ya, di ke pihak perempuan. Nah, itu istiadat berarti Mak ya. Istiadat. Tapi yang acara baralenya itu teradat. Oke. Rundingannya itu nan sabana adat. Musyawarah. Itu nan diadatkan, musyawarahnya. Diadatkan. Misalnya Pariaman bertemu dengan Payakumbuh. Nah, di sana terjadi rundingan. Rundingan itu nan diadatkan. Nah, tumbuhlah kesepakatan olah nan teradatnya masa saling mengisi aja gitu. Nah, menjapui silakan nan Pariaman menjapui nan Payakumbuh mengisi. Atau semampu kita isi bara mampu, japui bara tabao. Itu musyawarahnya itu adalah adat yang diadatkan. Tapi kegiatan baraleknya itu nan teradat. Nah, sementara apa istilahnya ya, bukan kewajiban ya Mak. Kewajiban menikah itu yang sabana adat. Nan sabana adat. Di situ. Jadi dalam satu rangkaian antar adat itu muncullah semua ekspresi adat itu. Mulai nan sabana adat, nan diadatkan, adat istiadat, dan dirangkum dalam sebuah program bersama, BUE namanya, atau adat nan teradat. Bahwa menikah itu adalah sunnah. Itu sunnah adat ya Mak ya. Menikah itu antara laki-laki dan perempuan itu sunnah adat. Nah, ketika bagaimana proses nikahnya itu menurut Islam itu diadatkan. Oke. Bahwa perundingannya
Itu teradat. Ya, bagaimana bentuk upacaranya itu teradat. Teradat, ya. Nanti bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pakaiannya, kulinernya, itu istiadatnya. Istiadat. Menarik ya. Jadi dia dalam satu paket besar, di sana kita bisa melihat sudut-sudut tertentu. Oh ini nan sabana adat, oh ini nan diadatkan, oh ini istiadatnya. Oh seluruhnya itu yang teradat. Begitu Mak ya. Baik. Nah, baik Saudara pendengar di mana saja Anda berada. Itu dia pengantar kita bersama Tuan Kemungkudun. Udah jelas sekarang tumpak-tumpaknya ya. Jadi walaupun adat itu ada 4 seperti sampaikan Mak Tuanku dari awal dulu, bahwa inilah fondasi dari adat istiadat, bukan adat istiadat, dari adat Minangkabau ya Mak ya. Adat Nanampe itu walaupun dia ada ampe atau 4 adat, tapi ternyata mereka kalau istilah populer sekarang apa Pak? Berjalin berkulindan. Itu istilah sekarang ya Pak ya. Artinya satu sama lain itu tidak bisa terpisah, saling terpisah karena dia ada dalam kehidupan masyarakat adat secara utuh. Tinggal kita melihat dari sisi mana. Oh ini sisinya teradat ini. Oh ini sisinya nan sabana adat ini. Ya, cara melihatnya. Baik. Nah, sekarang begini, Mak. Apakah itu berarti adat dan sabana adat itu diterjemahkan oleh adat yang diadatkan? Iya. Adat yang diadatkan diterjemahkan oleh adat yang teradat. Iya. Apakah dia menghierarki seperti itu atau tidak gitu loh, Mak? Artinya seperti undang-undang nih umpamanya, Mak. Iya. Umpama Pancasila diterjemahkan dalam bentuk undang-undang dasar. Undang-undang dasar diterjemahkan dalam bentuk undang-undang. Nah, kan gitu ya, Mak ya. Undang-undang nanti diterjemahkan dalam bentuk peraturan pemerintah kan gitu. Nah, apakah dihierarki atau dia berjalan alami saja muncul ke empat-empat? Bukan hierarkis, Bung Adit. Ya. Mereka itu berada dalam satu kesatuan, tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Kira-kira dalam bahasa agama begitu ya. Nah, dalam satu paket, misalnya sepiring nasi, kalau dalam segi kesehatan itu yang harus dimakan ada nasinya, ada gulainya, kalau ada bumbu-bumbunya. Nah, mana yang nasinya itu satu hidangan itulah teradat. Dalam satu hidangan itu nanti ada yang wajib ada, kemudian ada yang boleh ada, boleh tidak. Yang wajib ada itu dikatakan nan babua mati. Dalam perkawinan apa yang babua mati itu? Yang pertama musyawarahnya, yang kedua nikah secara Islam itu babua mati, tidak bisa tidak. Oh, kami beradat dengan agama yang lain, maaf, itu tidak Minangkabau. Jadi ada nan babua mati dalam satu paket bersama itu, ada yang berupa babua senta yang relatif. Oh, kemudian muncul istiadatnya, kami bawa organ lah mak tuanku. Oh silakan. Tapi bawa organ itu kembalikan kepada nan sabana adat. Jangan bawa organ sampai pagi. Tenggang orang nang kalalo. Kemudian lagunya gimana? Ya lagunya lagu yang sesuai lah dengan adat nan sabana adat dan adat yang diadatkan. Lagu yang dekat lah dengan Minangkabau, dekat dengan Islam. Jangan lagu yang tidak sesuai aja Minangkabau, tidak sesuai aja Islam. Nah, jadi dalam paket apapun nan teradat itu, barale, bamusik, batagak pangulu pun sekarang dilaksanakan di gedung misalnya. Oh boleh saja, tidak ada masalah. Bahkan kemarin saya menghadiri Batagak Pangulu di sebuah negeri di luar Indonesia. Oh ya. Kebetulan mereka itu di sana lebih banyak keluarganya ini. Nah mereka menegakkan pangulunya di sana dan mengundang masyarakat di sekitarnya dengan adat Minangkabau, nan teradatnya Batagak Pangulu. Seluruh kreativitas istiadatnya itu banyak yang diadopsi dari luar dan sah-sah saja dan diterima oleh para penghulu yang dibawa dari kampung. Mungkin bisa dikasih contoh Mak yang diadopsi dari luar yang istiadatnya itu seperti apa Mak? Yang pertama misalnya gedung, kemudian sound system segala macam ya. Pidato adatnya itu dipakai layar
LCD. Iya. Karena ruangannya terbatas, luasnya. Kemudian penontonnya itu ada di ruang-ruang berbeda, dibuatlah layar LCD di beberapa tempat, 3 atau 4 ruangan. Ini kan sesuatu yang baru. Pasambahan itu kalau dulunya mana yang si Pangka, mana yang si Ujuang itu terlihat wajahnya. Ini enggak, terlihatnya hanya di layar TV saja. Ini kan contoh baru. Teknologi dimasukkan. Dan itu terterima. Kalau kita melihat semua istiadat itu bagaimana perubahannya sangat banyak, Bung Adit. Dulu itu kalau dalam Pasambahan dikatakan ayah nanta letak, galeh nanta batu. Galeh itu sekarang bukan gelas kaca lagi, tapi sudah gelas plastik. Itu terterima. Itu contoh adat istiadat kreativitas yang berkembang, yang terterima. Termasuk teknologi-teknologi yang banyak sekali berkembang. Nah, begitu kira-kira, Bung Adit. Baik. Jadi semakin nyata ya, Mak ya. Ada bagiannya yang betul-betul tidak bisa digeser atau diurak sama sekali gitu ya, Mak ya. Ada yang tidak boleh diungkai. Ada yang bisa disesuaikan. Ada yang bisa diikuti dengan perkembangan zaman. Nah, saya ceritakan sedikit tentang Pangkatan Penghulu yang berada dalam 2 wilayah berjauhan itu. Satu di kampungnya mereka pakai video conference. Video conference. Jadi pasambahan disampaikan dari kampung, lalu dijawab oleh pasambahan yang dilakukan di kota yang lain dengan video conference. Dan mereka menerima itu. Masyarakat menerima itu. Jadi rantau dan kampung itu disatukan dengan video conference. Ini kan luar biasa. Minangkabau tetap ada, musyawarahnya tetap ada, adatnya tetap ada, istiadatnya berkembang, yang teradatnya upacara pengangkatan penghulunya berjalan. Ini luar biasa. Jadi siapa bilang Minangkabau enggak fleksibel ya, Mak ya? Siapa bilang adat itu kuno? Adat itu kuno ya, Mak ya. Adat dipakai baru ya, Mak. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi itu contohnya ya, Mak ya. Kalau ketika kita bisa memilah bahwa ini adalah di tingkat istiadat atau bagian dari istiadat, ya Minangkabau tidak juga akan kaku, Mak ya. Silakan. Bahkan sangat responsif, sangat akomodatif. Dan kalau di tingkat umpamanya teradat, nah ini mungkin kita rujuk lah ya. Apa yang bisa kita penuhi, apa yang tidak, kan gitu ya. Karena dia babuah senta, mana yang mampu kita penuhi, ya pakai. Kalau tidak mampu, ya semampunya. Ambih cupak dek palilihan, lan saya dek bakarelahan. Kerelaan itu yang menyebabkan sebuah adat itu terlaksana dan terterima. Nah, inti dari nan babuah senta, adat yang 2 ini adalah terterima oleh masyarakat. Ketika dia sudah terterima, maka adat itu sudah lunas. Beda dengan adat nan bubuah mati, dia tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Bagaimana kalau kami pakai upacara dalam pernikahan agama selain Islam? Maaf, Minangkabau sampai saat sekarang masih memakai nan sabana adat, dan nan diadatkan itu adalah Islam. Begitu. Baik, Mak. Apakah itu berarti begini, Mak, bahwa kalau adat nan sabana adat, walaupun ini sepertinya kita mau tidak mau ya, kita yang di topik teradat tapi harus terkoneksi istilahnya sekarang. Dia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika adat istiadat nasabana adat dan adat diadatkan itu adalah babu mati, kan kesannya bahwa kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan 2 hal itu. Betul. Nah, gitu, Mak. Bahwa kitalah sebagai anak Minangkabau, negeri Minangkabau yang harus menyesuaikan diri dengan adat nan diadatkan, kan gitu, Mak ya. Betul. Kitalah sebagai manusia dan terutama Minangkabau yang harus menyesuaikan diri dengan apa yang digariskan dalam adat dan sabana adat. Nah, kayak gitu ya, Mak. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit memahaminya.
kalau kita mengembalikan kepada asas dasarnya, nan sabana adat itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia, ya benar. Nah, fitrah manusia untuk berlaku sopan, berlaku santun, babaso basi, tarati, itu kan fitrah manusia. Nah, itu berlaku dimanapun di dunia. Nah, selagi kita bisa melakukan itu dimanapun, maka nantar adatnya boleh dilakukan semampu kita, semaksimalnya. Kreativitas adat istiadatnya boleh dilakukan semaksimalnya selama sopan santunnya dijaga, selama baso basinya tetap dijaga, taratinya tetap dijaga, yang gendiangnya tetap dijaga. Jangan sampai laki-laki dan perempuan remaja itu duduk berdampingan tanpa ada yang mengawasi segala macam. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Kemudian aurat dijaga, nah itu nanti diadatkan secara Islam. Ya. Nah, yang menarik satu ini, Mak. Ini ada yang telepon. Kita ke telepon dulu, Mak, ya. Kita ke telepon dulu 812-414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mak Tia. Ya, Pak Menan, silakan Pak Menan. Iya, Pak Menan. Kau tanya je kau Tia. Assalamualaikum, Mak Tuanku. Iya. Kau ambo kamu tanya Mak Tuanku lagi. Iya. Ya masalah kini kau seorang mama adat jangkit di gedung. Ya. Di gedung. Jadi di gedung itu kau ditaruhlah hendak di gedung di Minang, kau di gedung dua nagari misalkan. Betul. Jadi secara kekuasaannya, ada kekuasaannya kau di Minangkabau atau kekuasaan itu di luar negeri saja. Ya sekian dulu Mak Teguh. Baik. Ya. Terima kasih Pak Menan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan di Lubuk Minturun, ya. Terima kasih banyak. Wah, Pak Sultan Pamenan kayak dalam apanya, Pak, panjang-panjang kaca. Panjang beliau panjang. Apa kata sekolah mengaruh sabi gawang, Mak. Mengaruh sabi gawang. Mengaruh sabi gawang, ya. Oke, Mak, ini gimana nih persoalan wewenang fungsi ini dia tuh nih, Mak, ya, fungsi wewenang dan kekuasaan seorang datuk. Ini saya juga mau tanya nih, ini diangkat ini di rantau kah atau di kampung tapi disaksikan oleh orang rantau lihat video konferensi tadi ini sesuatu gimana, Mak? Ini kita urai satu persatu. Yang pertama tentang seorang penghulu yang diangkat itu dia diberi kekuasaan kah atau diberi tugas? Nah, ini yang harus diduduki, Mak, ya. Yang harus didudukan. Beda ya, Mak, ya? Beda. Tugas atau amanah itu bukan kekuasaan. Nah, ini yang harus dibedakan. Tapi kan kata orang, Mak, kalau tanpa kekuasaan kan tugas nggak bisa berjalan dengan baik, Mak. Bagaimana kita meletakkan posisi tugas dan wewenang? Wewenang itu kadang-kadang diartikan kekuasaan. Mama bukan barajo di hatinya, tapi barajo kamu fakat. Dia berkuasa kalau hasil mufakat kaum. Atau mama barajo ke penghulu, dia barajo kepada perintah penghulu atau perintah undang. Jadi apakah mama itu berkuasa terhadap misalnya mama itu sudah diangkat jadi penghulu, berkuasa terhadap Arto Pusako di kampungnya, kembali kepada undang adatnya. Nah, dia kuasanya adalah kuasa mengatur, bukan kuasa memiliki. Kita ulang cerita yang lama. Laki-laki di Minangkabau itu punya hak atur terhadap sako pusako. Kemudian perempuan punya hak guna pakai. Nah, ini sering dibahas oleh Ketua Majelis Ulama kita, Datuk Paling Besar. Harato Minangkabau itu tidak bisa dibagi. Paling tinggi cuma ganggam bauntua pembagian penggunaan. Maka siapa yang membagi? Laki-laki. Siapa yang menggunakan? Perempuan. Hak guna pakai. Itu kalau Harto Pusako. Begitu juga sako dan sang sako. Sako gelar, ya. Sang sako itu gelar kehormatan. Itu juga hak bagi laki-laki untuk membaginya, bukan hak untuk menguasainya. Maka penghulu bisa membagikan gelar kepada para kemenakannya
sampai kepada gelar datuk itu sendiri sebagai tungkek dari penghulu. Nah, kekuasaan yang dikatakan oleh Pak Sultan Paminan tadi sebenarnya bukan kekuasaan tapi kewenangan. Apakah kewenangan seorang penghulu yang diangkat itu mutlak ke kampungnya? Ada batasnya. Ada sarweh sajangkanya. Apakah dia tungganai sebuah kaum, apakah dia mamak kepala waris, apakah dia penghulu kaum, ada batas-batas kewenangan. Saya berharap tidak digunakan lagi istilah kekuasaan. Kekuasaan ini yang diselewengkan oleh sebahagian katakanlah tokoh masyarakat di masyarakat adat Minangkabau sekalipun dianggap dia menguasai harta. Tidak. Dia punya kewenangan mengatur. Mengatur untuk apa? Untuk pemanfaatan, untuk kemaslahatan kaum. Ganggam baun tua, siko tegak perumahan, siko nak makain tua di sawah ladang, sawah karyang, sawah basah. Ketika perkembangan zaman, harta itu memang terpaksa beralih status. Ada pembangunan jalan misalnya jalan tol. Ini hartanya harus berubah status ini. Nah, kesepakatan kaum lah yang akan menyelesaikan itu. Itu kata mau pakai yang akan menyelesaikan itu. Apakah kita menjadikan harta ini saham kita di jalan tol ini, atau kita menerima ganti untung atau ganti rugi? Kesepakatan itu tidak di tangan penghulu. Tidak di tangan datuk yang diangkat, tapi dalam kesepakatan kaum. Musyawarahlah kaum itu. Nah, saya punya contoh beberapa kaum yang menjadikan haratonya itu ketika dipakai oleh negara jadi saham. Mereka dapat ini tiap tahunnya. Dividennya. Saya melihat beberapa negari sudah melakukan itu. Hutan ulayat mereka dijadikan perkebunan dan itu mereka dapat dividen yang cukup bagus. Kalau ada yang ingin menelitinya, saya tunjukkan tempatnya. Ada beberapa nagari di 2-3 kabupaten yang masyarakat adatnya sudah sampai kepada posisi itu. Berarti penyertaan modal berarti Mak ya? Bukan penyertaan modal. Tanah itu dijadikan hak guna usaha atas nama sebuah PT dan tetap miliknya di kaum. Mereka dapat dividen per tahun. Saya kemarin dapat berita mereka per keluarga itu dapat 21 juta satu tahun. Ada sekitar 26 keluarga dalam satu perusahaan perkebunan. Ini contoh saja ketika pemimpin atau penghulu yang diangkat itu mengerti tentang kewenangannya mengatur. Kebetulan tanah ulayatnya itu tidak tergarap oleh mereka, ada perkebunan yang mau investasi, akhirnya dibuat kesepakatan bahwa tanah itu mereka jadikan investasi saham untuk perkebunan. Ini contoh-contoh saja bahwa penghulu bukan kekuasaan tapi kewenangan dalam arti hak atur. Kemudian seluruh anggota kaum hak guna pakai. Jangan berpikir untuk menjual, apalagi untuk memiliki secara pribadi. Nah, itu barangkali jawaban untuk Pak Sultan Paminan. Kalau dia diangkat di rantau, nah di sini kan kesepakatan saja. Posisinya yang di rantau, tapi kalau kewenangannya tetap diserahkan untuk mengatur kampung dengan teknologi yang ada sekarang itu tidak sulit. Saya punya beberapa contoh penghulu yang kebetulan sawah ladangnya di rantau, tapi kemenakannya di kampung tetap terkelola dengan baik. Maaf, saya potong. Sawah ladang ini maksudnya kegiatan aktivitasnya. Aktivitas dia bukan pesakonya Pak ya. Bukan pesako, ya. Okay. Dia berkehidupan di rantau. Dia jadi pegawai negeri di kota yang jauh dari kampungnya. Dia pegawai negeri di kota yang berbeda dari kampungnya, tapi kemenakannya tetap terkelola dengan baik, harta pusakonya terkelola dengan baik, dan kemenakannya alhamdulillah saya lihat sampai saat ini masih sangat baik hubungannya dengan sang mama. Walaupun waktunya untuk ke kampung sangat luar biasa sulit, karena dia sudah jadi tokoh dan cukup besar
tugas yang harus dia hadapi segala selaku pribadi. Tapi tugas kewenangannya ke kaumnya tetap berjalan. Tidak banyak, tapi ada banyak penghulu yang berada di rantau yang bisa melakukan itu dengan cukup baik. Nah, bahkan sebaliknya, yang di kampung juga justru ada beberapa yang sulit melakukan hal sebaik itu. Nah, mudah-mudahan walaupun dia diangkat di rantau, penghulu itu tetap melaksanakan kewenangannya, amanahnya sebagai pemimpin yang memberi hak aturnya, menjalankan hak aturnya di kaum agar kaumnya tetap selamat dan tetap jadi orang Minangkabau lah kira-kira. Kalau hartanya masih ada. Begitu kira-kira Bung Adit. Baik Pak Sultan Wamenan, itu jawaban untuk pertanyaan Pak Sultan. Ya mungkin agak berputar-putar contohnya Pak Sultan. Iya. Makanya seperti yang saya bilang dari awal, kita ini berlambat-lambat ini mendudukannya ya, karena ini sangat-sangat mendasar ya. Jadi biar tidak salah sawak kalau masalah ya. Iya betul. Oke. Baik, silakan Anda yang lain Ustaz Penangga, jika ada yang ingin bergabung. Kami buka kembali 812414 ataupun 08166092240 ya. Baik, sambil menunggu kehadiran Dunsara kita, Mak. Saya juga ingin melanjutkan ini diskusi kita, Mak ya. Jadi begini, Mak. Kan ada yang teradat tadi, Mak ya. Betul. Nah, pengangkatan penghulu itu adalah teradat nih, Mak. Betul. Apakah pengangkatan gini, kembali ke sini, Mak. Penghulu otomatis dia akan didudukkan di nagari, kan gitu ya, Mak? Iya. Didudukkan dan penghulu itu di kaum dia. Di kaum ya, maaf, ya. di kaum ya, Mak ya. Nah, didudukkan di kaum. Sementara apakah ada aturan atau yang diteradatnya ini harus dilantik atau dikukuhkan di kampung itu, atau boleh di luar kampung gitu ya, Mak? Seperti tadi umpamanya ada yang terdengar mengangkat penghulu di rantau. Saya belum duduk ini, apakah penghulunya prosesinya di rantau atau prosesinya di kampung tapi dia berada di rantau. Nah, ini belum duduk ini apanya, gimana, Mak? Jadi undangnya begini. Ya. Tagak penghulu sapakat kaum. Sepakatnya, Mak ya. Tagak rajo sapakat alam. Jadi kalau dia sebagai penghulu, kaumnya yang menyepakati, dia sebagai penghulu, dia diangkat, dia disahkan, dia diperalihkan, itu kaum yang punya kesepakatan Kaum ya, iya. Inti, Mak ya. Kemudian karena dia sudah jadi penghulu, dia menjadi bahagian rajo di nagari, maka dia dilewakan di Labuah Nenggolong, di Pasar Narami. Dilewakan itu artinya disosialisasikan atau diparalekkan. Alek itu ya semampunya. Kalau bisa alek senagari silakan. Kalau bisa alek sedunia seperti yang saya ceritakan tadi itu, antar dua kota berjauhan, silakan. Itu kerjanya mensosialisasikan atau melewakan di Labuah Nenggolong, di Pasar Narami. Jadi dia sebagai penghulu sudah sah di kaumnya. Tapi kalau dia akan masuk sebagai bahagian dari pimpinan nagari, dia harus diterima oleh nagari, dilewakan. Nah, maka alek penghulu itu adalah alek melewakan penghulu yang sudah disahkan oleh kaum. Penghulu tidak disahkan oleh nagari, tapi disahkan oleh kaum. Begitu, Bang. Berarti, Mak, aleknya itu jatuhnya ke istiadat, bukan? Ya, istiadat nih, Mak ya. Betul. Melewat, tapi aleknya teradat. Aleknya teradat, tapi melewakannya itu yang melewakannya itu undang diadatkan. Oh, sistem yang pakai teknologi tadi, itulah istiadatnya, Mak ya. Itu yang istiadatnya. Gitu duduk. Yang teradatnya melewakan itu. Ketika dia diterima atau disambut oleh nagari, itu diadatkan bahwa dia bahagian dari penghulu di nagari. Itu nan diadatkan itu. Kenapa? Karena penghulu itu nanti akan bermufakat tentang nagari, kan? Iya, benar. Kemenakan Barajo ke Mama di mana itu? Di Rumah Gadang. Mama Barajo ke penghulu di mana? Di kaum. Kaum penghulu Barajo di mufakat. Di mana mufakatnya? Kalau penghulu, mufakatnya sama penghulu itu di nagari. Jadi
Mama Barajo kemenakan Barajo ke Mama itu di Rumah Gadang. Mama Barajo ke Pangulu itu di Kaum. Pangulu Barajo ke Mufakat itu mufakatnya di Nagari. Nah, mufakat di Nagari itulah antara lain melewakan di Labuh nan golong di Pasan Rami. Itulah cara Nagari menerima seorang penghulu yang sudah disahkan kaumnya. Begitu. Baik, oke. Baik, dosen penanya kembali kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi cerita, barangkali juga ada pengalaman tertentu persoalan adat Nanampe ini, terutama adat antaradat ya. Silakan di 0751 812414 ataupun di 81 di 081166 09240 ya. Baik, Mak. Saya pengen ini, Mak. Kalau dalam istilah ini barangkali ini, Mak, yang mainnya di istilah. Nenek moyang kita membagi ada 4. Bagi sampai 4 gitu ya. Saya melihat ini nih begitu begitu sistematis kalau sekarang Mak ya. Cara berpikir nenek moyang. Jadi ada konsep globalnya gitu ya, Mak ya. Atau boleh bilang sekarang umpamanya ada grand strateginya atau namanya ada polisinya ya, kebijakan, ada strateginya di bawah yang strategiknya ya, Mbak ya. Ada implementasinya. Nah, jadi begini, Mbak. Kalau adat dan sabana adat itu jelas langsung kita paham ya, Mbak ya. Itu dan sabana dan sesungguhnya adat ini kan gitu ya, Mbak ya. Tak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Kemudian karena adat dan sabana adat tuh sebagai manusia seperti ini, nah bagi orang Minang, bagi manusia Minangkabau itu kesannya, Pak ya. Maka adalah aturan-aturan tertentu yang diadatkan kan gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, itu begitu. Bahasanya sangat jelas diadatkan oleh para tetua-tetua kita atau nenek moyang kita, oleh nenek kita dulu, diadatkan artinya kesepakatan beliau waktu itu ya, Pak ya. Betul. Kemudian muncul yang teradat. Nah, ini, Pak. Ya. Kata-kata ya kembali ke awal tadi, tapi saya masih ingin mendudukkan ini teradat ini kenapa kok jadi teradat gitu, Mak. Jadi apakah kesannya itu apa ya, Mak? Sambil lalu kah atau bukan apa yang lebih tepatnya saya juga bingung. Yang jelas kalau antara adat dan diadatkan itu jelas padunya tuh, Mak. Padunya. Yang pakem awalnya. Pakem ya. Tapi kalau teradat, nah ini kan kesannya agak longgar dikit gitu, Mak. Iya, memahaminya bisa dua sisi. Teradat itu bisa seolah-olah longgar kalau kita pandang sebagai adat dan babua senta. Tapi teradat itu sesuatu yang menjadi terbiasa dalam masyarakat. Dan diadatkan itu belum tentu jadi kebiasaan. Musyawarah misalnya, itu kan diadatkan. Tapi tidak semua orang terbiasa bermusyawarah. Maka dibuatlah program yang namanya musyawarah adat. Baik. Pasambahan, kanto bajawe, yang gayung basambui, rundiang, panitahan itu adalah program teradat. Ya. Dan diadatkan itu belum tentu bisa dijalankan oleh manusia kalau tidak ada kegiatan atau program. Program itulah yang teradat. Ini yang menyebabkan orang terbiasa dengan adat itu. Teradat itu terbiasa dengan adat yang diadatkan. Bermusyawarah itu tidak semua orang bisa kalau tidak dilatih. Apalagi kalau bermusyawarah dengan rundiang yang mengembangkan kreativitas berkata-kata, retorika, pidato adat. Pidato adat itu kan hasil kreativitas dalam kegiatan teradat yang namanya latihan barundiang. Latihan barundiang itu terjemahan dari kewajiban bermusyawarah. Ya. Kewajiban bermusyawarah itu perintah dan diadatkan. Perintah dan diadatkan, bermusyawarahlah. Maka dibuatlah program barundiang. Agar program barundiang ini menjadi menarik, buatlah kreativitas pidato adat bungo kato. Bungo pasambahan. Jadi saling mengisi satu sama lain. Jadi petata petiti itu sesungguhnya istiadat itu, Mak ya. Istiadat.
Gitu ya. Teradatnya apa? Rundiang. Undiang. Pasambahan, panitahan, kartu bajawe, gayung pasambui. Itu teradat ya. Galanggang baselo. Itu adalah program teradat untuk mengadatkan menjadi kebiasaan. Kebiasaan gitu ya. So, yang namanya musyawarah itu kan harus dilatih. Latih itu di mana? Dengan program. Program itu di mana? Dengan kegiatan teradat yang namanya rundiang pasambahan. Baik. Berarti makna teradat itu bukan arti dengan tidak sengaja gitu ya, Ma, ya. Bukan berarti sambil lalu, tapi mendudukkan atau membuat suatu kerangka hukum lah kayak gitu, Ma, ya. Iya. Dari hal-hal yang dihasilkan dari yang diadatkan kan gitu ya, Ma. Betul. Ketika diadatkan untuk berundiang, ada hasilnya, itu menjadi yang teradat jadinya. Iya. Ketika berulang-ulang lakukan gitu ya, karena Ma, ya. berulang-ulang jadi teradat. Teradat. Terpakaikan gitu ya, Ma, ya. Terpakaikan, bagus itu istilahnya. Terpakaikan. Teradat itu yang terpakaikan secara mantap. Nah, Iya. baju yang saya pakai kenapa? Baju adat ini. Baju ini menjadi Teradat. pas saya Pak teradat saya pakai karena saya pakai berulang-ulang. Iya. Program memakai ini namanya program teradat. Teradat. Iya. Perintahnya menutup aurat itu nanti diadatkan. Diadatkan. Begitu ya. Perniknya itu istiadat. Oke, baik. Menarik. Itu yang paling pas ya, Ma, ya. Analoginya kira-kira Iya. begitu. Dan berpakaian itu sabana adat. Sabana adat. Karena ada malu di sana kan. Ada malu di sana. Iya. Nah, tinggal kita melihat sisi mana ini yang ada pada pakaian ini. Iya. Malu dan sopan itu Adat dan sabana adat. sabana adat. Perintah menutup aurat itu diadatkan oleh agama Islam. Iya. Kemudian agar indah itu istiadat. Istiadat. Agar terbiasa berpakaianlah secara rapi itu Teradat. Oke. Jadi begitu sesungguhnya dosa pendengar ya. Tidak ada lagi keraguan kita bahwa sesungguhnya keempat-empatnya itu betul-betul disengaja kasaran seperti itu, Ma, ya. Ya, ini kecerdasan nenek moyang melihat sisi-sisi yang kadang-kadang terlupakan, terabaikan oleh manusia. Iya. Dipaksa hanya hukum saja, undang-undang yang diadatkan saja, kreativitas jadi terbelenggu. Ya. Maka dikembangkanlah istiadat. Jadi tidak melekat dalam hati masyarakat, dikembangkanlah kegiatan teradat supaya mereka melekat jadi kebiasaan. Tidak berarti bisa dibilang juga, Ma, akhirnya adat yang ada pada setiap negara itu yang teradat ini sesungguhnya, Ma, ya. Betul, itu yang tampak. Iya, yang tampak di setiap negara itu berarti itu yang teradat ya, Ma, ya. Itu yang teradat. Gitu ya. Di dalamnya ada sumber yang dikatakan dan diadatkan, di dalamnya ada ekspresi-ekspresi istiadat keindahan, di dalamnya ada nilai tentang sabana adat. Yang kita lihat Bundo Kanduang Babari memenjujuang bawaan segala macam, itu teradat ya, Ma, ya. Itu teradat, itu yang tampak oleh kita. Berarti kesimpulannya ketika kita ingin melihat adat satu negari, lihatlah yang teradatnya. lihat teradatnya. Nah, dalam teradat itu kita bisa melihat sisi-sisi. Apa ini yang sabana adatnya di sini? Oh, ini silaturahmi antara besan. Oh, ini silaturahmi mengantar anak daro. Ini silaturahmi mengantar marapulai, menjapui marapulai. Silaturahminya itu adalah diadatkan dari Islam. Iya. Basa-basinya, sopan santunnya itu sabana adat. Ketika itu dilakukan teradat di sana. Teradat dia. Seluruh keindahan yang muncul, itu ya, pernak-perniknya itulah istiadat. Oke, memang berkelindan mereka. Iya, dia dalam satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan. Memisahkannya dengan cara memandangnya. Ya, berarti, Mak, adat yang teradat itu selingkar-kari, Mak. Adat dan teradat itu sering selingkar negari, tapi ada juga seluruh Minangkabau. Ada yang mengistilahkannya sabatang panjang. Gitu. Apa yang sabatang panjang misalnya tentang Batagak Gadang, Batagak Pengulu itu sabatang panjang. Di seluruh negari dilakukan itu. Tapi ada yang hanya selingkar negari, turun mandi.
Turun mandi itu hanya di negari yang ada sungai atau di pasisir. Ya. Membadak pajak itu dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Kalau daerah pasisir tidak suka dengan membadak pajak, kami ya cok ke laut katanya begitu. Iya. Berarti Mak, ketika orang menyebut istilah tradisi, ini itu jatuh ke teradat. Teradat. Oh, begitu ya. Tradisi satu negari itu Teradat ya. Teradat di negara itu gitu lah ya, Iya, Pak, ya. betul. Karena dilakukan berulang-ulang terus-menerus ya. Jadi kesenangan dan jadi kebiasaan. Jadi ya gitu. Ya. Adat Manyabi Mairia dulu ada adat Manyabi Mairia, terutama di daerah Dare. Padi itu tidak diselesaikan oleh satu keluarga, tapi oleh masyarakat senagari. Ini padi orang Tanjuang pulang, seluruh nagari turun itu Manyabi, Mairia, Mangin, sampai padinya pulang ke Rangkiang. Mereka datang ke sawah beramai-ramai Manyabi, kemudian bawa talempong, bawa semua penganannya. Ini ada Manyabi Mairia di nagari. Ada nagari lain yang adatnya bukan Manyabi tapi Manuai. Manuai itu ibu-ibu saja yang turun membawa ani-ani. Sekarang orang masih kenal ani-ani atau tidak, saya tidak tahu pula. Nah, ani-ani itu semacam gunting kecil di tangan, di jari untuk memetik per tangkai padi. Itu adat, ada adatnya. Atau adat di pasisir ketika akan melepas kapal yang baru selesai atau baru diperbaiki. Nah, ada pawangnya di situ, ada tuonya, adat malapeh, malapeh apa istilahnya, malapeh bidua, melepas dia ke laut. Nah, itu adat antar adat di negari-negari tertentu, tidak di seluruh Minangkabau mengetahui itu. Atau kalau di daerah ada pesawahan, adat Managaan Baramban. Baramban itu bendungan tradisional. Adat Managaan Kincia. Kincia sekarang sudah langka sekali. Dulu dari sungai untuk menaikkan air ke tempat yang lebih tinggi, pesawahan yang di atas yang lebih tinggi itu dengan kincir air. Itu adat Managaan Kincia. Saya masih sempat melihat tahun 1960 beberapa kincia didirikan di Batang Sinamar. Di daerah Payakumbuh, di Batang Ombilin juga. Tapi kincir itu saya lihat salah satu yang punya nilai estetis tinggi, Mak. Terbukti lukisan banyak memakainya. Di mana-mana banyak ya. Tinggal ingatan seniman. Iya. Nah, itu adat-adat yang teradat di beberapa negari. Ya, yang jelas menarik kepuasan saya hari ini, Mak, bahwa dulu jujur sebelum uraian ini dulu saya melihat atau menganggap adat pada ini berdiri sendiri nih dan diadatkan berdiri sendiri sampai itu seterusnya terpisah-pisah akhirnya muncul kebingungan adat mana yang mau dipakai nih kan gitu ya. Nah, sekarang jelas dalam satu tubuh itu ternyata ada keempat-empatnya gitu ya. Betul. Ada adat yang diadatkan, ada adat sebenarnya adat, ada adat diadatkan. Ya, sebagai manusia tubuh saya adalah adat dan sebenarnya adat kan ya. Yang saya pakai sehari-hari, apa yang saya perilaku sehari-hari itu yang teradat pada diri saya. Okay. Dan bagaimana saya melakukannya, trik-trik semacamnya atau seninya, itulah istiadatnya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Kalau istiadat saya pakai peci hitam, ini di dalamnya ada nan diadatkan. Nan diadatkan ya. Nan diadatkan sebagai seorang tuanku harus bertutup kepala ya. Tapi hitamnya ini adalah istiadat. Kenapa tidak pakai peci putih? Saya belum haji misalnya. Iya. Begitu dan tidak boleh pakai pakai kerut-kerut gitu ya, Mak ya. Iya, karena itu kita pakai bulu ya, Mak ya. Itu nan diadatkan bagi penghulu. Bagi penghulu itu identitasnya penghulu. Dan saya tidak boleh membukanya sembarangan. Buka tenda itu saya menjatuhkan nan sabana adat saya sebagai tuanku. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa adat yaitu adat dan sabana adat, diadatkan, teradat dan istiadat, semuanya itu dibentuk dengan sebuah kesungguhan gitu ya. Betul. Bukan sambil lalu, bukan karena kebetulan gitu, tapi betul-betul dipikirkan oleh yang kita. Bukti dipikirkan ada yang nggak boleh diasak sama sekali ya.
ada yang bisa fleksibel, yang Bobo Sinta gitu ya, Mak ya. Dan ada ruang kreativitas Ada yang ruang tidak kreativitas. terbatas. Iya. Dan ada usaha untuk mensosialisasikan atau untuk memapankannya dengan yang teradat. Iya. Jadi kalau umpamanya dibilang orang Minang kuat dengan prinsip, pasti karena ada dua Bobo Sinta, Bobo Mati nih, ada istiadat dan ada diadatkan. Betul. Kalau orang Minang bilang orang Minang tidak fleksibel, salah itu ya, Mak ya, karena ada istiadat gitu ya, Mak ya. Oh, ini tidak memperhatikan perkembangan, salah besar gitu ya. Karena ada istiadatnya ada sana gitu ya, Mak ya. Karena adat istiadat itulah yang paling dibebaskan untuk berkreasi. Pakaian adat, bungo adat, pamainan adat itu adalah wilayah kreativitas tanpa batas bagi orang Minangkabau. Baik, Pak, terima kasih banyak, Pak, untuk jangannya, untuk pencerahannya, dan alhamdulillah luar biasa sekali hari ini kita sudah tuntaskan fondasi adat Minangkabau, yaitu adat Anampe, Mak ya. Iya. Mudah-mudahan jelas sekali bagaimana adat Minangkabau, bagaimana kokohnya dengan dua di atas yang tidak bisa diurak itu, yang Bobo Mati, dan bagaimana begitu fleksibelnya menghadapi setiap perubahan zaman dengan adat istiadatnya begitu. Betul. Ya, Mbak ya. Dan bagaimana meneruskannya dengan yang teradatnya. Luar biasa. Mewariskannya ya, Mbak ya. Oke, baik, Mak Tuanku, kalau begitu sebagai penutup dari tema besar kita adat Anampe ini, silakan, Mak, sebelum kita tutup acara ini, silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit, terima kasih Dun Sanak Pedanga telah mengikuti cerita kita, uraian kita tentang adat Nanampe. Adat Nanampe yang pertama, nan sabana adat itu identitas perilaku ideal seorang manusia yang manusiawi, fitrah manusia, nan sabana adat. Kemudian ada aturan-aturan yang diadatkan dari Islam, dan aturan-aturan tentang musyawarah dan bernagari, berkaum, bersuku, berpangulu dalam undang adat Minangkabau. Kemudian ada ruang kreativitas yang dibuka selebar-lebarnya dalam istiadat. Di sanalah pakaian adat, bungo adat, pamainan adat diberi ruang untuk berkreasi. Kemudian agar dia tetap berlanjut, bertahan dan diwariskan, maka ada program-program atau bue atau kegiatan-kegiatan teradat baik di nagari, baik di seluruh Minangkabau, agar adat itu terus terwariskan. Itulah nan teradat. Empat-empatnya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, perilaku kita berpakaian, perilaku kita makan, perilaku kita bergaul, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam pertemuan mendatang. Baik. Terima kasih, Mak Tuanku dan Dun Sanak Pedanga. Sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk hari ini, yang sudah menuntaskan pembicaraan tentang kearifan lokal dalam adat Nanampe ya. Dan insyaallah kita akan lanjut di pekan depan ya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya bersama Mak Tuanku Mangkudun ya. Nah, untuk itu jangan lewatkan selalu di setiap Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kearifan lokal Minangkabau. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.